Tak luput dari pandanganku, Patricia dan Tante Ida membuatkan perapian di depan tenda kami. Tak ada kalimat yang keluar dari mulut mereka, seakan mereka sudah paham apa yang terjadi dan menimpaku. Dimasaknya makanan dan air panas itu dari kompor gas yang ada di atas ranselku. Disuguhkannya santapan pengganjal perut itu padaku dan lainnya. Disodorkan teko itu. Minum dulu mas, jangan menyerah ya. Tetap semangat walau aku tak tahu apa yang sedang menimpamu, ucap Patricia sambil menyuapiku dengan makanan dan air itu. Wahai malam yang mencekam, demi apapun aku sangat menikmatinya. Aku menikmati kehancuran akan rasa tubuhku, namun aku juga menikmati perasaan itu. Perasaan yang bercampur aduk antara kesedihan dan juga kehangatan yang disuguhkan olehnya, oleh wanita dengan nama Patricia di gelapnya malam. Andai tak ada campur tangan demit yang menggangguku, malam ini adalah malam terromantis yang aku rasakan selama hidupku. Aku yang duduk terpaku, disuapi oleh bidadari yang berwujud wanita itu. Bidadari yang berasal dari Semarang itu. Bidadari yang tak kuasa benak ini mengucap rasa indah nan langsa. Menangis, aku menangis di depan wanita yang terus menyuapiku dengan tangan lembut dan senyum itu. Serta aku disuapi oleh bidadari yang ikut meneteskan air mata. Air matanya di piring makananku. Semoga kau adalah satu-satunya wanita yang akan menyuapiku. Iya, yang akan menyuapiku, Mbak. Terima kasih, ucapku sambil tersenyum dalam tangisku. Memang ada beberapa pendaki lain waktu itu. Mungkin tak lebih dari tanganku jumlah tenda di sebelah tenda kami. Namun, walau ramai, tetapi terasa sepi. Tangisan demi tangisan disuguhkan di kaki dan keagungan Mahameru sebagai pusat swarga lokamu, Steve. Dalam diamku, diri ini tetap akan berjuang untuk mengantarkan ibumu, Steve. Doni, kalau memang tidak bisa, lebih baik kita pulang saja besok. Tante sudah menemukan apa yang tante cari dari anak tante, Don, ucap tante kepadaku sambil menangis. Pak Yono dan Pak Iwan masih tetap duduk di samping perapian itu sambil sesekali menyeruput kopi panas mereka dan sebatas yang terkenal mewah itu 2, 3, 4 hanya itu yang kuingat tentang bungkusnya dan mewah akan warna kuningnya. Menggerutuku saja, tak bisa memberikan kenyataan apa-apa. Aku harus tenang saja, Tante. Doni masih kuat kok. Tinggal sebentar lagi, Tante. Sudah dekat kok, jawabku sambil tersenyum pada ibumu. Wahai kawan, tak terasa butiran-butiran kapas salju telah turun, menandakan malam menghardik semua pendaki agar masuk ke dalam masing-masing tendanya. Pak Iwan dan Suko memapah diri ini menuju tenda kami. Aku direbahkan bagaikan balita di peraduan malam sampai sinar surya mengikis dan menghangatkan salju tipis di atas helai rumputan itu. Salju kapas mencair di atas atap tenda parasut kami. Hangat, sehangat senyuman Patricia padaku pagi itu. Amboi, cantiknya. Tak ada yang menandingi kecantikan Betaria Sonata di dalam televisi. Otakku di kota, namun jauh cantik wanita pendaki dimanapun kau berada. Bahkan kecantikan bidadari surga tak dapat menandingi kecantikanmu, wahai Patricia. Dalam diamku, aku tersenyum padanya yang telah menggendong tas rangselku, pada dia yang telah menyuapi diriku ini. Tak pernah sekalipun seorang Doni merasa dadanya memucat seperti ini, seperti melihat wajah penuh senyum dari bidadari Semarang ini. Udah pagi, Mas. Kita keluar dulu yuk. Mungkin Mas bisa bersih-bersih.
Ucap Patricia penuh arti. "Iya, terima kasih. Bisa minta tolong panggilkan Suko. Aku masih belum bisa menggerakkan kakiku," jawabku padanya. Patricia pujaan hatiku ini. Ya, dia harus dan akan selalu menjadi pujaan hatiku kelak. Dia harus aku perjuangkan menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Semoga Tuhan menjawab permohonan ini. Dalam merekuh isyarat fajar di bibir Ranu Kumbolo dan nan indah ini, digendongnya aku keluar tenda oleh Suko dengan sesekali melirikku dan tersenyum. Wah, kayaknya ada yang jatuh ini. Tapi jatuh hati, ucap Suko menggodaku. Tak bisa aku balas godaannya itu. Hanya mulut yang terkunci rapat karena rasa malu, namun mau. Hanya senyuman yang dapat aku jawabkan akan godaan Suko, temanku, mahasiswa Malang itu. Didudukan diri ini di samping perapian yang sudah menyisakan arang dan bara yang masih memanas. Hangatkan diri ini diguyur mentari pagi itu sambil aku mengingat apa yang harus dan aku lakukan dalam keadaan seperti ini. Dan ku ingat satu hal. Mas Doni, kamu adakah sesuatu yang harus kita lakukan? Oh, aku merasa kamu harus melakukannya ya, ucap Pak Yono sembari meletakkan cangkir stainless penuh kopi itu di panggukanku. Iya, aku ingat sekarang didudukan diri ini di samping perapian yang sudah menyisakan arang dan bara yang masih memanas. Hangatkan diri ini. Aku ingat sekarang. Bisa tolong saya ambilkan bungkusan di dalam tas ransel saya? Itu bungkusan warna putih, ucapku. Diambilkannya bungkus itu dan ku buka. Ternyata di luar dugaan ada beberapa bungkus dupa di dalamnya. Dupa apa ini? Jawabku dalam bingung. Itu dupa Gunung Kawi, Mas. Sudah biasa kalau di sini. Dapat dari mana, Mas? Tanya Pak Iwan padaku. Anu Pak, saya dikasih sama saudara di Jakarta. Katanya boleh dipakai kalau ada sesuatu yang menyulitkan saya, jawabku. Seketika itu juga Pak Iwan mengambil satu biji dupa tersebut dan dibakar dupa itu sembari, "Bapak biung naliko anakmu pirangan, pitulung ingkang jasad sejatinya jabang bayine Doni, waras rawas soko kersane Gusti Allah Kang Maha Agung." Seperti rapalan mantra, suasana seakan begitu ramai akan hal yang tak masuk nalar. Semrawut, wangi dan asap yang meninggi membuat semua demit yang menempel erat di sekujur tubuhku melayang entah kemana. Mereka seakan berebut menikmati setiap kumpulan asap wangi itu. Sampai aku terkejut, namun juga terpesona akan kepulan putih itu. Semuanya, ya, semua demit akan meninggalkanku dalam dukaku yang masih merasa takjub akan kebebasan Tuhan di pagi itu. Bagaimana tak terkesima menyaksikan kumpulan demit bagaikan keindahan kupu-kupu yang terbang ke atas angkasa yang biru itu. Menakutkan, tapi juga sangat menarik perhatian mataku. Ku ambil kopi di pangkuanku. Ku seruput kopi di cangkir itu. Tak terasa, kaki dan badanku bisa digerakkan. Syukur, hanya itu yang sanggup diutarakan oleh anak manusia bila mendapatkan kesembuhan akan sakit dan beratnya. Hanya itu yang mampu ucapkan kepada nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih atas segala kasih sayangmu padaku, si anak manusia. Gerakan. Alhamdulillah. Kaki saya sudah tak lumpuh lagi, Pak. Ucap girangku pada semua orang yang duduk melingkar di samping dan depanku itu. Pada teman dan juga ibumu Steve. Dan krek handy talkie Pak Iwan berbunyi. Ada info dari bawah
yang menandakan kami harus menunggu di Rankumbolo. Karena aku tak tahu kenapa kami harus menunggu di sana. Padahal aku sudah siap dan kuat melanjutkan perjalanan kami ke Kalimati. Tak terasa pagi pun seraya merambat, menuaikan sinar siang sang surya. Apa yang kami tak pernah sempat pikirkan ternyata telah dituangkan dalam perjalanan penuh luka dan laranya. Di kejauhan tampak beberapa orang berjalan seraya mendekati kami, yang sedari tadi hanya diam dalam lamunan. "Halo Pak, ini yang saya suruh menunggu. Bapak ini memaksa kami mengantarkannya sampai ke Anda," ucap petugas muda pada Pak Iwan sebagai seniornya. "Siapkan Bapak yang memaksa meminta daftar itu." Dibukanya penutup jaket orange itu dan, "Halo Pak, ini yang saya suruh menunggu. Maafkan aku, Mama, maafkan aku," ucap penuh tangis air mata seorang lelaki seraya menghampiri Tante Ida. Tak kulihat bahagia di raut wajah masing-masing wajah mereka. Hanya tangisan dan tangisan yang menyesarakan dada cukup lama. Dan akhirnya Tante Ida yang menangis bersimpuh itu mengenalkan lelaki itu pada kami semua. "Ini Om Harry, papanya Steve. Mungkin Doni dan semuanya belum pernah ketemu," ucap Tante Ida penuh haru dengan mata berkaca-kaca. Tangisan kesedihan disuguhkan di kakinya yang agung. Tangisan dua manusia yang telah merawat serta pernah menyayangimu itu, Steve, sahabatku. Tak terasa siang bercengkrama menuju senjanya. Suapan demi suapan kesedihan memenuhi relung kehidupan dari anak manusia. Sudahkah bincang-bincangnya? Mari kita lanjutkan perjalanan ini, ucap Pak Iwan mengajak kami melangkah. Sebagai petugas jaga warna, memang sudah pasti Pak Iwan lebih dan jauh mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan yang pasti tak akan ada satu lagi kengerian yang kami rasa. Namun, pasti berjuta keinginan yang akan disuguhkan padaku. Pada Doni si pemuda yang jauh dari kata perkasa. Kami bertambah anggota di rombongan kami. Ada 8 orang tambahan, yaitu Om Harry dan juga petugas senior itu. Sampai tanjakan demi tanjakan kami lalui dengan cinta pada Dewata, menyertai di atas kaki swarga lokamu, wahai Mahameru yang puncak penguasa Jawa. Di tanjakan cinta, di pasang savana, di jalur itu tak terasa tanganku menggendang lembut jemari seorang perawan rasa. Ya, aku menggandengnya penuh rasa akan bahagia. Ku gendong tangan jemari gadis Semarang ini, bukan karena apa, namun aku merasa nyaman dengan senyuman bidadari yang selalu mensupportku, walau aku tak mengenalinya dengan lama. "Kamu sudah baik kan Mas? Kalau kakinya pegal, bilang saja ya," ucap Patricia dengan nada manja khas perawan kota. Hanya senyumanku saja yang ku balaskan tanpa kata. Namun aku yakin bahwa itu sudah menjawab melebihi segala apa yang tersirat di dada. "Weh, ada yang senang ini ya," ucap guyonan dari Suko. Memang hanya Suko yang selalu memperhatikan kami. Mungkin karena usia kami hampir sama. Jadi dia lebih peka bila ada rasa jatuh cinta dari kami berdua. Biasa aja, Bung. Kayak nggak pernah aja. Ucapku sambil tertawa kecil disertai tunduk malu dari Patricia. Perjalanan yang kemarin menyakitkan sekarang malah jauh dari kata menyakitkan. Sekarang perjalanan ini penuh arti bagiku. Aku menemukan jejak langkahku yang pasti akan aku lalui dalam kehidupan sampai akhir hayatku. Kau Patricia, sang perawan kota. Aku akan melangkahkan jejakku di kehidupanmu
Itu janjiku. Aku akan memperjuangkan semua asaku padamu. Itu janjiku. Sampai nanti kehidupanku akan bersanding di hidupmu, penuh rasa haru dan rindu dengan balutan kasih dan sayangmu. Sudah dekat kan Mas? Tanya Om Heri padaku. Kaget. Memang bagiku, bagaimana tak kaget kalau itu bapakmu menanyakan akan letak kau hilang, Steve. Masih beberapa kilo lagi, Om. Kalau Om sampai ke sini, jawab tanyaku pada papamu, Steve. Tak ku dapatkan jawaban darinya. Hanya ku lihat senyuman di wajahnya yang dihiasi derai air mata yang tak pernah kering itu. Senjamu tak terasa lama, malam tak menggelayut di atas kepala kami. Dan tiba-tiba di atas anak kami semua, kami melihat sinar yang menyilaukan mata di malam gelap. Apakah itu? Apakah sinar senter dan pendaki yang akan turun? Namun, kenapa sangat menyilaukan? Siap-siap semua, saling berpegangan tangan. Jangan ada yang lepas, ucap Pak Iwan sebagai ketua rombongan kami. Benar saja, secepat kilat namun melambat sinar itu menghampiri kami. Dan kami menyaksikan kepulan, wahai sahabat. Kau, Steve, dipapah oleh ratusan orang yang jelas bukan dari dunia nyata. Kau, Steve, menemui kami dalam balutan kain putih itu. Dan Mama, Papa, maafkan anakmu ini. Hanya ini yang bisa aku lakukan agar kalian bisa bersatu kembali. Hanya kelakuanku yang tak wajar ini yang dapat memberikan rasa cinta kalian satu sama lainnya. Padamu, Doni, terima kasih. Kau telah mengantar Mama dan Papaku sampai di sini. Buat kau, Suko, aku tak tahu. Kau selalu mendoakanku walau aku tak pernah mengenalmu, sahabat. Buat kau, Patricia, aku tahu bahwa kau adalah perempuan baik. Dan jadilah perempuan baik di samping sahabatku, Doni. Untuk Bapak petugas semua, maafkan aku telah membuat kalian merasa payah dan susah. Aku, Steve, telah meninggalkan alam nyata ini. Aku telah bahagia dengan segala dosa dari kalian semua. Kalian yang bahkan tak pernah aku kenal. Kalian yang selalu memberikan dukungan padanya, yang mau mengantarkan kisah kelamku ini. Kalian yang selalu menguatkan tekad dari beberapa pemuda penulis kisah duka namun tanpa lara. Karena diri ini tak mampu lagi. Karena diri ini sekarang merasa sempurna di bawah kakinya sang Swargaloka. Doni, kau sahabat sejatiku. Kau segalanya bagiku. Kau adalah kunci dari kesempurnaanku. Minta tolongku yang terakhir kali. Ceritakanlah segala yang mampu kau ceritakan tanpa harus ada kebohongan yang sangat kau benci itu. Papa, apakah Papa tahu? Ini janjiku, Papa. Waktu itu, aku akan membuat kau bersimpuh pada kakiku. Namun, aku tak mau bersimpuh, Papa. Aku mau kau menjadi bapakku, Papa dari keluargaku, Papa yang akan menyayangi Mama untuk selama hidupnya. Selamat jalan semuanya. Aku tahu segala kelakuanku sangat meresahkan kalian. Kalian semua, mohon maafkan aku. Maafkanlah aku. Maafkanlah Steve akan semua janjiku. Janji di mana bila waktunya tiba, ku ingin mati di Semeru. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Selalu doakan diriku, kawan. Ucap Steve pada kami semuanya. Cahaya itu, cahaya yang menyilaukan itu lama-kelamaan meredup bersamaan dengan hilangnya bayanganmu, kawan. Dan hanya menyisakan gelapnya yang membuat mata hanya tangisan dari semua orang yang ada di sini yang aku pandang. Semua menangis tak terkecuali pada bapak-bapak petugas yang mengantarkan kami. Dan mari kita harus tetap melanjutkan perjalanan ini sampai kali mati. Aku sudah dapat jawaban akan segala sesuatu yang akan kupikirkan selama ini. Ucap Pak Iwan sembari menyeka air mata di wajahnya. Kepiluan menyertai perjalanan kami sampai kami berada di pos Kalimati. Di sini jam
menunjukkan tepat pukul 21.00 malam. Dinginnya udara sejuk di bawah 0 derajat membuat kami bergegas mendirikan tenda dan perapian. Tanah berdebu yang berwarnakan putih kecoklatan menandakan memang pos ini jauh dari kata air, memperlihatkan bahwa kegersangan saja yang bisa disuguhkan. Tenda dan perapian telah selesai dibuat. Tinggal duka kami yang tersisa dalam teriak geru segala lagu akan Dula, Lara, dan malam yang merayakan kehilangan. Tiba-tiba, tolong jangan ada yang keluar dari kelompok. Tolong Bapak dan Ibu Steve selalu berdoa dan merelakan apapun yang terjadi. Jangan berpikir macam-macam, ucap Pak Yono seraya memberitahu teko kopi pada Om Heri. Iya Pak, saya sedih, namun saya akan mengikhlaskan apapun itu yang terjadi, ucap Om Heri. Pagi pun mengusir gusaran embun salju. Pagi pun mengusir malam tanpa gangguan sedikit pun. Dalam gelapnya, suara serangan memekakan telinga. Dunia sinar matahari sangat tak ada tandingnya. Dan sekarang kita ke bawah ya. Kita lihat di sumber mani. Apa yang diinginkan kita ketahui akan terjawab, ucap Pak Iwan. Tenda kami dibersihkan, perapian kami binasakan sampai tak ada bara sedikit pun yang nyala. Kami satu kelompok menuruni tapak tanah itu menuju sumber mani. Sama persis seperti waktu aku mengikuti Suko untuk menyisir kehilanganmu, temanku Steve waktu itu. Dan kami telah sampai pada kayu nan menjulang kokok dengan tanpa daun itu. Terkejut, aku tak percaya wahai sahabatku. Aku menangis tak kuasa melihatnya. Di atas sana tubuhmu kembali tergantung wahai sahabatku. Aku sadar kemarin kau kubur di bawah pohon itu. Ini kenapa kau kembali tergantung di atas sana, kawanku. Sekarang kita ke bawah ya. Kita lihat sumber mani. Apa yang ingin kita ketahui akan terjawab. Aku tak percaya wahai sahabatku. Aku menangis tak kuasa melihatnya. Di atas sana tubuhmu kembali tergantung. Tubuh itu bagai masih kemarin saja aku tinggalkan. Tubuh itu masih sama persis ketika Suko menurunkan dan kami semua menguburkannya. Di sana Steve masih memegang entah apa itu. Aku pun tak kuasa melihat kedua orang tuamu bersimpuh lemah dengan sejuta duka. Kau, ya, mayatmu kawan, mayatmu masih menggenggamnya. Ya, mayatmu masih menggenggamnya. Apa yang kau genggam kawan? Apa? Hingga peluku bercucuran di dinginnya angin puncak pegunungan. Kau genggam foto dirimu dan papamu. Ya, kau genggam foto dirimu dan papamu kawan. Bahkan kau memang foto gadismu itu yang tak punya iba dan tak punya budi sama sekali. Kenapa? Kenapa sahabatku? Di akhir kehidupanmu kau masih mencintai wanita jalang itu. Wanita yang mencintai hanya karena materi dan hanya sisakan lara hati sampai akhir hidupmu. Aku menangis sahabatku. Aku menangis sendu sampai tak bisa berkata apapun. Hanya sesak melihatmu, melihat keadaanmu. Kau tetap memegangnya walau kami semua berusaha melepasnya. Hingga kita kubur saja mayat anak bapak ini beserta foto dan kenangannya. Siapa tahu ini adalah salam terakhir agar kita semua menghargai kehangatan keluarganya seperti di foto itu. Dan juga foto gadis yang ia cintai, ucap Pak Iwan pada Om Heri. Papamu nampak lesu, layu, tak punya daya sahabatku. Tak banyak ucapan yang beliau ucapkan. Iya, silahkan, ucap Om Heri seraya menganggukkan kepala. Lalu dengan hati-hati para bapak petugas memanjat kayu itu dan menurunkan jasadmu wahai sahabat. Dan kita harus mengebumikan di sini, ucap Pak Iwan kepada kedua orang tuamu sahabatku. Kedua orang tua yang sudah lumpuh layu menyaksikan itu semua. Mamamu masih sok melihat semua ini. Papamu bagikan dicambuk dengan bara api di mukanya. Sampai keduanya tak bisa berkata apa-apa. Sampai keduanya bersimpuh di hadapanmu.
seperti yang telah kau janjikan, wahai sahabatku. Dan dengan bantuan kami semua, tubuh itu kami turunkan dan kami kebumikan, bagikan dejavu. Ya, dejavu saja bagiku, bagi Suko dan bagi Patricia yang masih mengalirkan derai air mata. Tapi namun, ku melihat hal yang berbeda di wajah sahabatku. Dan kau telah tersenyum, wajahmu tersenyum bahagia, wajahmu tak mengerikan lagi, wahai sahabatku. Siang itu, tepat matahari di atas kepala kami telah mensucikan, kami telah mengkafanimu, dan kami telah membiarkanmu beristirahat yang layak, wahai kawan. Dan mari kita turun, semoga arwahnya diterima oleh Tuhan, ucap Pak Iwan pada kami. Perjalanan kami lanjutkan menurut kaki Maha Agung Sang Maha Meru. Tak kuasa aku menyuguhkan cerita menyedihkan itu sampai aku dan kami menyatukan kaki pos pertama, yaitu pos Ranupani lagi. Pak Yono langsung mengambil buku data serta menyatakan bahwa Steve telah meninggal di Kalimati dan dikuburkannya di sana tanpa membawa jasadnya karena terkendala medan. Data dan buku serta surat kematian ditandatangani oleh Om Heri sebagaimana walinya. Dan aku Doni telah dan tak tampak lagi demi disertaiku. Aku kembali normal lagi seperti Doni yang dulu. Aku Doni telah itu masih berhubungan dengan Tante Ida dan Om Heri yang telah akur dan tak berpisah lagi. Aku Doni yang telah menemukan kuliahku dan meminang perawan Semarang itu menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Aku Doni yang masih berhubungan dengan Suko, teman saktiku dan Malang. Aku Doni, terima kasih akan segala kejadian hidup berguna bagi orang yang mencintaimu. Jangan hancurkan hidupmu hanya untuk menyakiti perasaan orang yang menyayangi kalian. Hidup itu sangat berharga. Buang kebodohan untuk mengakhiri hidup, karena itu akan melukaimu, melukai orang-orang di sekitarmu, dan itu sangat terlarang di ajaran agama. Marilah di kehidupan ini, sebagaimana burung merak melebarkan serta mengucap halai bulu indahnya. Hidup bisa di atas dan tak jarang di bawah. Hidup bisa indah dan tak jarang juga buruk. Tetaplah menjadi manusia yang mampu berpikir jangka panjang agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun itulah hidup, hargailah hidupmu. Salam lestari dari si petualang rimba malam, Doni.